Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Kita akan mendengarkan ayat renungan firman Tuhan hari ini. Karena itu terlebih dahulu kita rendahkan hati, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kasih karunia anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Lewat kesehatan, lewat kekuatan yang baru yang kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu, mengimaninya di dalam hidup kami. Berkatalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 9 April 2021, tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 20, demikian bunyinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, bila kita mendengar kata kewargaan, tentu ini mau menunjukkan asal atau menunjukkan identitas. Karena itu perikop ini oleh Paulus katakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita paham bahwa surga itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus Kristus berada. Karena itu kita berasal dari sana, berasal dari Yesus Kristus, berasal dari Sang Pencipta. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita meyakini roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu juga roh yang ada di dalam hidup orang yang percaya. Berarti kita orang yang percaya punya kuasa yang sama atau mesin penggerak yang sama. Seperti yang Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau demikian kebenarannya bahwa roh Tuhan ada dalam hidup kita, mengapa Bapak Ibu Saudaraku panik hanya karena penyakit, hanya karena badai kehidupan, hanya karena persoalan hidup? Roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati itu juga yang ada dalam hidup kita orang percaya. Sehingga badai apapun yang menimpa kehidupan kita, roh yang ada di dalam kita itu akan memampukan kita untuk mengatasi dan melampaui semuanya itu. Amin. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa mari kita tanamkan dalam hati dan dalam pikiran kita bahwa roh Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita boleh menguatkan dan memampukan kita untuk tidak lagi takut, untuk tidak lagi khawatir, sehingga kita tidak lagi gentar karena memikirkan hal-hal yang buruk. Yesus berkata, roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita bersama. Betul kita yakini percaya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, tetapi bagi kita, keluarga kita, rumah tangga yang bahagia harus menuntut perjuangan juga. Betul keselamatan adalah hasil karunia, tapi perbaikan karakter juga butuh perjuangan. Bahkan hidup kita adalah karena kasih karunia, tapi hidup ini butuh proses untuk perjuangan. Dengan kehidupan kita, dengan karakter kita, nama Tuhan dipermuliakan. Renungkanlah ketika kita ini adalah identitas di dalam surga,
maka arah pandangan kita kepada Yesus Kristus, dan selama kita hidup di dunia ini, mari menunjukkan bahwa kita ini adalah dari surga, bahwa kita ini adalah kepunyaan Kristus. Sehingga setiap orang yang melihat boleh terberkati, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita dengan rendah hati melakukan firman-Nya dan melakukan kebaikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa identitas asal kami daripada Engkau. Biarlah kami terus diarahkan melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga rasa khawatir, rasa takut, rasa gentar kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan kami boleh melewati, melampaui setiap proses kehidupan ini. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, mampukan kami dalam menjalani setiap aktivitas kami dengan penuh pengharapan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.